Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan insyaallah untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang baru di materi yang baru yang kita akan membahas transformasi geometri dalam bentuk matriks. Untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta bantuannya ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan kembali lagi pembelajaran materi transformasi geometri, yaitu di bab refleksi atau pencerminan. Di bab pencerminan yang insya Allah kita akan kaitkan materi hari ini adalah dengan bentuk matriks. Jadi bentuk pola matriks yang akan kita ubah dari objek benda terhadap cermin, kemudian hasil bayangannya seperti apa, tetapi diubah ke dalam bentuk matriks. Baik, pertemuan hari ini yaitu kita membahas di slide pertama. Untuk lebih aman lagi, kita bikin kesepakatan kelas. Yang pertama, silakan berbicara kapan di dalam kelas, kemudian saling membantu mengingatkan jika dalam keadaan kita diskusi, kemudian mengingatkan buku paket, alat tulisnya mohon disiapkan dengan baik. Sudah siap semuanya alat tulisnya? Baik. Kemudian yang terakhir, menjaga ketertiban, tidak ribut saat belajar. Kita ini refleksi, materi refleksinya. Di refleksi apa yang kira-kira antum akan amati dari materi hari ini? Polanya seperti ini. Refleksi itu dalam kehidupan sehari-hari, otomatis matematika itu akan selalu dikaitkan dalam pola kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kita belajar refleksi. Nah, ada pola biar semangat supaya antum percaya diri dalam melakukan pembelajaran matematika hari ini. Maka ada jangan biarkan rasa takut atau instruktur menghentikanmu untuk mencoba hal-hal yang baru. Percaya pada dirimu sendiri, lakukan apa yang kamu sukai, dan yang terpenting bersikap baik kepada orang lain meski kamu tidak menyukai mereka. Ini ya, ini untuk di materi translasi atau refleksi. Baik, saya lanjut. Nah, ini apa itu pencerminan? Apa itu pencerminan? Kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya. Ada yang dimaksud dengan dilatasi atau pergeseran. Pencerminan itu apa sih? Hari ini adalah bagaimana kalian mengungkapkan definisi atau konsep dari pencerminan dengan cara menggali informasi dari sebuah buku, dari bahan ajar yang akan kita berikan, boleh dari pembelajaran antum sebelumnya. Apa sih pencerminan itu apa sih gitu? Pencerminan itu apa? Antum akan menggali hari ini definisinya dengan bahasa dari antum sendiri. Dari sini akan ada beberapa kelompok kita bagi nantinya. Kemudian masing-masing kelompok mengemukakan pencerminan itu apa dengan bahasa sendiri, tetapi datanya, informasinya ada daya pendukung, ada kaitannya dengan buku paketnya. Kemudian bahan ajarnya kita berikan, kemudian kita berikan, antum cek, kemudian antum kemukakan dengan bahasa antum. Nanti materi pencerminan akan tergambar dari slide berikutnya, ya. Oke, persepsinya kita bikin dulu. Nah, pencerminan. Ini persepsinya. Persepsinya polanya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita amati tampilan berikut terlebih dahulu. Nah, ini ada seseorang bercermin, kemudian di situ ada sebuah jaraknya, apakah sama atau beda, bentuknya sama atau beda. Nah, nanti akan kalian kaitkan dengan definisi pencerminan itu dengan membahasakan dari bahasa kalian sendiri, tapi ada daya pendukungnya dari buku dan sebagainya, gitu ya.
Tujuan pembelajarannya seperti ini, menjelaskan definisi dan sifat bayangan hasil refleksi gitu ya, yang nanti akan kalian kerjakan seperti dari buku paket dan sebagainya. Baik, sedikit ini ya persepsinya mengenai materi pencerminan. Oke, berikutnya adalah, nah ini tujuan pembelajaran kita apa sih hari ini, gitu ya. Tadi kita udah berbicara panjang lebar mengenai pencerminan, tetapi tujuan pembelajarannya apa hari ini? Baik, mohon diperhatikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menyimak penjelasan guru melalui media video. Tadi kita sudah tampilkan, ada apersepsi, kemudian bagaimana cara seseorang bercermin, kemudian melihat apakah jaraknya sama atau bendanya sama atau bentuknya sama atau berbeda. Kemudian di situ menggunakan PowerPoint yang diberikan oleh guru mengenai pencerminan, kemudian peserta didik dapat membandingkan. Nah ini ya, dapat membandingkan hasil transformasi geometri refleksi sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana Pak caranya? Biasanya kan kalian menghasilkan bayangan itu ya, dari objek menghasilkan terhadap bayangan yang biasa kalian kerjakan kan, misalkan A, bayangannya A itu titiknya adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A aksen gitu kan, X aksen dan Y aksen seperti itu ya. Nah sekarang itu kalian ditambahkan dalam bentuk matriks gitu. Di situ ada cara membandingkan, artinya terhadap sumbu X seperti apa matriksnya, terhadap sumbu Y seperti apa matriksnya, dan terakhir terhadap sumbu Y sama dengan negatif X seperti apa dalam bentuk matriksnya. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan kelompok. Nah ini ya yang tadi saya jelaskan, ada kelompok yang harus kita bentuk, kemudian dari masing-masing kelompok itu baru kalian akan menemukan bagaimana materi pencerminan sumbu X itu seperti apa, sumbu Y itu seperti apa. Oke, berarti dibuat kelompok dari sini. Baik, tolong diperhatikan berikutnya. Nah ini, berarti baik-baik. Kalau kalian amati, polanya seperti ini. Polanya adalah pencerminan itu bangun asalnya ada, kemudian petanya ada, gitu ya. Oke, polanya seperti ini. Kemudian barulah kita akan, ini konsepnya, peta konsepnya dari transformasi geometri. Kita akan belajar yang pertama adalah refleksi. Kemudian ini, baik. Pelajaran hari ini kita akan membentuk model pembelajaran inquiry based learning. Artinya apa? Ada 6 tahap, perhatikan baik-baik semuanya. Ini per kelompok nanti akan memenuhi start ini. Yang pertama adalah tahap orientasi. Tahap orientasi adalah artinya kalian wajib diberikan permasalahan oleh seorang guru, kemudian kalian mencari bagaimana cara meng-treat jawabannya. Mengkrit jawabannya seperti apa. Kemudian, Pak dari mana sih daya dukungnya? Dari buku paket boleh, gitu ya. Dari buku paket, dari catatan antum yang catatan kalian yang sebelumnya juga silakan dibuka-buka lagi. Kemudian kalau ada gitu ya seperti itu. Kalaupun tidak ada berarti antum bisa mengkrit menggunakan diagram Cartesius. Diagram Cartesius digambar oleh kalian, kemudian bisa kalian ketahui posisinya kalau benda objeknya di asalnya seperti ini, bayangannya seperti apa. Nah itu bisa menggunakan diagram Cartesius tanpa harus menggunakan rumus, gitu ya. Kemudian merumuskan masalah. Nanti ada persoalan, kemudian kalian coba merumuskan masalahnya seperti apa. Ketiga adalah merumuskan hipotesis. Kemudian menarik tahap keempatnya adalah pengumpulan data. Apa yang kalian ketahui dikumpulin semua data-datanya dari buku paket dari semuanya. Kemudian menguji hipotesis, artinya apa? Kebenarannya, apa yang kalian ungkapkan betul atau salah gitu. Apa yang kalian ungkapkan betul atau salah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menarik kesimpulan. Artinya apa? Setelah pembelajaran, setelah kalian ungkapkan semuanya, baru tariklah kesimpulan. Artinya apa? Nanti ada yang bagian sumbu X, ada yang bagian sumbu Y, ada yang bagian sumbu terhadap titik pusat 0,0, ada yang bagian Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, per kelompok nanti mempresentasikan, paham ya? Nanti mempresentasikan seperti apa. Oke, baik. Untuk itu silakan Pak Darian langsung untuk bekerja biar antum
bisa menemukan pola soalnya. Berarti ini soalnya. Nah, ini perhatikan semuanya, semua kelompok bisa ke sini. Coba kamu pernah melihat pemandangan seperti ini, perhatikan semuanya. Pada gambar di atas, coba kamu amati objek bangunan dengan bayangan bangunan tersebut di dalam air. Nah, antum silakan kemukakan. Kemudian, fokuslah pada bentuk dan ukuran objek terhadap bayangan dan juga jarak antara objek dan bangunan. Inilah yang akan kalian ungkapkan di LKPD yang saya berikan hari ini ke kalian dalam bentuk kelompok. Kalian mengamati dulu, kalian ungkapkan, tuliskan bagaimana cara menjawab persoalan ini. Gitu ya, cara menjawab persoalan ini. Sebelum masuk ke pola aljabarnya. Jadi ini yang harus kalian ketahui dulu. Kalian bahas nanti di sini. Oleh kelompok masing-masing kalian bahas. Oh, nomor A, coba kamu pernah melihat pemandangan seperti ini apa atau tidak? Antum kalian gak kemukakan. Oh, saya pernah melihat seperti ini. Jadi antum baru kalian gambarkan. Paham? Nanti LKPD-nya kita berikan. Oke, baik. Ini yang harus kalian penuhi ya. Jadi gambar ini kalian kemukakan seperti apa? Baik. Untuk itu biar mengefisienkan waktunya. Nah, biar mengefisienkan waktunya, silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Bentuk kelompoknya silakan. Kelompoknya silakan boleh ke belakang. Kemudian silakan boleh kalian ngomong sendiri. Silakan. Kelompoknya mana? Bentuk kelompoknya yang nyaman duduknya, yang enak duduknya. Oke, yang enak duduknya. Duduknya yang enak. Oke, sudah? Yang enak dulu. Oke, baik. Sudah? Ada kelompok lagi yang belum kebagian? Semuanya udah belum? Semuanya udah kelompok? Udah dapat? Sudah. Oke, siap. Baik. Sudah? Coba di halaman pertama. Silakan kalian buka di halaman pertama. Nah, di situ ada panduan untuk mengerjakan bagaimana cara langkah-langkahnya mengerjakan LKPD-nya. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Oke. Sudah? Silakan dibaca terlebih dahulu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dibaca terlebih dahulu. Kalian ngerjain dulu ini. Kalian ungkapkan dulu. Ini ungkapin dulu. Apakah kamu pernah melihat pemandangan ini? Nah, kalau pernah, ungkapkan. Kemudian bagaimana cara ini objek pertama, ini objeknya, ini bayangannya. Kira-kira apa sih yang harus kalian jawab dengan posisi teman-teman? Oke, silahkan dibaca. Ya. Oke. Nah, yang ini silakan kalian. Gampang. Nanti kita kerjakan yang terhadap sumbunya di sini kan paham ya, terhadap sumbunya, terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan X, gitu aja, udah satu aja gitu, nanti diisi.
Ini jam 2 ya. nanti ini ngikut belakang. Kenapa diisi 2 kali? Iya makanya. Mini. Satu. Lagi cek tes. Berarti 1 min 1. Ini Dikerjakan TK terus. Paling belakang ada kesimpulan akhir yang harus kalian kemukakan bagaimana dalam pola bentuk matriks. sadari apa deh? Ngaca. Udah, kita diam aja pas. Nah, ini pertanyaan. Yang kelompok lain yang ada masih ada untuk matriks di isi terlebih dahulu. Sama sudah. Yang matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan refleksi terhadap sumbu Y beranggotakan dari Abi Reza, Gazbi Alfana Pro, Omar Kefirman, dan saya sendiri Muhammad Iksan Al-Razi. Untuk materi yang langsung dijelaskan itu materi yang lebih jelas akan dijelaskan oleh Abi Reza. Baik, terima kasih kepada para siswa yang sudah datang. Terus terima kasih kepada Bapak Radian karena sudah memberikan penjelasan yang terutama itu sangat bagus ya, yaitu tentang refleksi. Jadi kali ini kelompok kami itu akan menjelaskan tentang refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Jadi kita langsung aja mengerjakan konsepnya. Ini jelasin. Silakan dijelaskan. Apakah kamu pernah melihat pemandangan seperti pada gambar di atas? Ya, seringkali kita melihat kan. Jadi suatu benda ketika direfleksikan, misalnya pada suatu objek seperti air atau macam ini, maka akan menghasilkan bayangan yang sama dengan objek tersebut. Jadi kita dapat simpulkan bahwa bayangan sama benda itu memiliki jarak yang sama. Itu pasal satunya atau aturan satunya. Yang kedua, sudut benda tersebut terus panjang sisi benda tersebut itu ketika dilakukan transformasi kan tidak berubah posisi atau bentuk benda tersebut. Jadi intinya refleksi itu hanya berubah bayangannya saja, tergantung sumbu Y sama X-nya. Oke. Oke, bisa diperhatikan semuanya sih. Yang lainnya, biar nanti kalian bisa mencari ya, jawaban yang sama atau yang berbeda dari kelompok 2. Jadi kita akan mencoba menggunakan titik pada titik pusat yaitu 0,1. Kita ambil contoh titik di X-nya itu 2, Y-nya 3. Jadi titiknya di sini. A. Sini kita ambil dari sini ya. X aksen kita ganti 2, Y aksen kita ganti min 3. Matriks lagi A B C D masih tetap aja nanti kita cari. X-nya 2 sama 3. X 2, Y 3. Nah gitu. Nah, habis itu dari sini kita langsung bisa lihat aja nih A-nya ketemunya min 1. A-nya 1, sorry. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya min 1. Nah, jadi untuk matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1, X, Sama dengan X X aksen, Y aksen. Oke, good. Oke. Tuh. Ini dari cermin Itu adalah X-nya, bukan Y-nya. Jadi Y tetap ya, Y-nya itu sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 1. Jadi A aksen kita dapatkan min 2,4.
Lalu di sini kita dapat membuat suatu rumus ke bentuk matriks ya. Jadi kita mulai dulu dengan A dengan rumus X sama dengan Y. Lalu kita cerminkan ke sumbu MY. Jadi A aksen sama dengan min X, Y. Nah, terus kita dapat asumsikan bahwa A aksen sama dengan kita kalian asumsikan yang A yang objek pertamanya A X, Y ketika mau diubah ke dalam bentuk matriks. Ya, saya jadi X aksen sama dengan min X karena yang berubah X-nya Pak. X-nya dari positif jadi negatif. Lalu untuk Y aksennya tetap sama karena yang berubah pada sumbu ini gitu. Ini dapat kita atau X aksen sama dengan X dikali min 1 plus Y dikali min 0. Yes. Lalu untuk Y aksennya X-nya dikali 0 karena yang berubah cuma Y nya plus Y dikali 1. Nah, ini kita dapat ubah ke bentuk matriks Pak. Bisa diperhatikan. Nah, ini dalam proses bentuk matriksnya, silakan. Lalu di bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan kan X kali min 1. Berarti kita bisa bikin ini X, ini Y. Ada X, ada Y, bentuk perkalian matriks. Dan kita dapat menggunakan namanya matriks identitas. Jadi matriks identitas tuh ciri-cirinya adalah ordonya sama. Contoh 3 kali 3, 2 kali 2. Terus bidang diagonalnya adalah 1 gitu. Nah, X-nya berapa nih? Min 1 kan. Nanti kita ubah jadi min 1. Y-nya 0. Ini 0. Ini 0, ini 1. Udah, ini bentuk matriksnya. Apa yang sifat apa yang tercermin dari situ gambar itu? Sifat-sifatnya seperti apa? Yang pertama jarak antara objek dengan bayangan tersebut adalah sama Pak. Objek Dengan bayangan tersebut adalah sama. objek yang dicerminkan dengan cerminkan bayangannya adalah Sama. sama. Kalau bentuknya sama atau beda? Kalau bentuknya tetap sama Pak. Bentuknya sama. Itu Alasannya refleksi kenapa? Pak. Alasannya sama karena Asal bentuknya sama. Karena dia sama tercermin Pak. ya, jadi dia mencerminkan cerminnya adalah cermin Data. ya, pasti akan memiliki bentuk yang sama. Kemudian, apalagi yang ukuran objeknya? Ukuran objeknya sama atau beda? Sama Pak. Sama. Kemudian tadi bentuknya juga sama, ukuran objeknya sama, jaraknya Sama. sama. Baik. Coba tarik benang merahnya dari apa yang kalian lakukan di situ. Tarik benang merahnya seperti apa? Kesimpulannya. Yes. Kesimpulan secara globalnya, menyeluruhnya. Dari gambar tersebut iya. atau yang saya paparin sini Pak? Boleh dari gambar itu, dilarikan ke pola soal juga silakan. Oh, Nah, silakan. jadi dari gambar tersebut bahwa kita mengetahui ada Diperhatikan semuanya sini sebuah objek, semua terakhir. sebuah cermin, dan sebuah bayangan. Lalu ini saling berhubungan, maksudnya saling merefleksikan. Yang pertama kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama itu adalah jarak antara bayangan dengan objek itu adalah sama terhadap garis pencerminannya Pak. Gitu. Lalu yang kedua posisi benda, terus panjang benda, lebar benda, terus intinya sama Pak, tidak berubah pada cermin datar. Gitu. Udah, cukup? Baik, silakan duduk dan beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi transformasi geometri terhadap dalam bentuk matriks. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dan disanggah mengenai materi hari ini, apa yang kalian dapat untuk materi hari ini? Silakan ketua kelas, silakan. Apa yang kalian Fahri, apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan hari ini? Silakan. Yang sudah kami dapat dari materi hari ini, kami bisa mengetahui
refleksi itu ada tiga cara, yaitu sumbu X, ada titik asal 0, sumbu Y sampai dengan X, sumbu Y dan sumbu Y sampai dengan X. Dan refleksi ini juga bisa diubah menjadi bentuk matriks. Itulah materi yang kami bisa dapat dan ambil hari ini. Apakah dapat dinyatakan dalam bentuk kehidupan sehari-hari? Masih bisa. Ya, semoga pertemuan hari ini dan pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.